Bismillah, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Indonesia tanahnya subur, ditumbuhi berbagai macam tanaman. Rasanya baru kemarin kita sahur, ternyata sudah dapat hari yang ke-9 atau 10. Kalau mau dipaskan pantunnya ya 9. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momen spesial buat saya, spesial banget. Habis zuhur datanglah asar, habis malam datanglah pagi. Saya tidak tahu kenapa suara saya bergetar, entah karena cinta atau entah karena grogi. Insya Allah getar bener ini Bapak Ibu. Maksudnya gini, saya sowan di masjid namanya Al-Muhajirin. Al-Muhajirin itu bukan nama kaleng-kaleng loh Bapak Ibu. Itu disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan saya kasih PR buat Bapak Ibu, kan rumah Bapak sampai PR. Berapa kali Al-Muhajirin disebut di dalam Quran? Jawabannya pertemuan berikutnya. Silakan takmir menyediakan door prize. Bapak rahmatullah, kita bersyukur pagi hari ini bisa bertemu. Ini mestinya jadwalnya Ustadz Ashur nggih. Apa sih jadi kemarin beliau ngebel ke saya. Ini sebelum Pak Bambang ngebel, sebelum Pak Bambang menghubungi. Ngebel pagi-pagi. Terus saya bel balik, ada apa Ustadz? Ceritahan biasa nggih, mengkodimah basa-basi. Tahu basa-basi enggak? Apa? Bahasa-bahasa itu singkatannya bahasana bahas ini. Mesti baru tahu. Bahasana bahas ini disingkat. Iya, disingkat basa-basi. Walaupun kadang-kadang jadi basi betul. Setelah itu, gimana Ustaz? Ada apa ini tiba-tiba ngebel gitu terus. Nah, di dua tempat Bapak Ibu, di dua tempat selain di Al-Muhajirin gitu. Itu kami punya jadwal yang sama. Maksudnya saya di pekan ini, nanti beliau di pekan berikutnya. Nah, kemarin itu rencananya mau tukeran. Jadi jadwal saya tanggal 8, jadwal beliau tanggal 1 besok, hari Ahad. Bisa tukeran enggak Ustaz? Wah, sebentar saya konfirmasi gitu. Ternyata saya tidak bisa. Nah ternyata kok malah Pak Bambang ini yang harusnya ngisi Ustadz Ashur Ustadz. Jadi ya wis saya tak konfirmasi kepada yang jadwal saya pagi ini gitu. Alhamdulillah bisa sowan ke Bapak dan Ibu nggih. Makanya momen spesial. Karena mestinya jadwal saya kan di akhir bulan. Nah, itu menjadikan saya harus membagi materi saya menjadi 2. Yang tadinya 1 session menjadi 2 session. Tapi tenang saja Bapak Ibu, tenang saja. Kita mulai dari definisi kaya dan miskin, karena nanti itu akan menjadi titik awal pembahasan kita. Menurut Bapak dan Ibu, apa definisi orang kaya? Orang kaya itu yang seperti apa? Memiliki semuanya, cukuplah
hadis Rasulullah menjadi standar buat kita menyebut orang itu kaya atau tidak. Hubungannya dengan waktu pagi. Hubungannya dengan waktu pagi. Rasulullah SAW bersabda, "Au kama qala man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian. Berarti hitobnya kepada siapa Bapak Ibu? Hadis ini ditujukan kepada siapa? Hitob itu yang diajak bicara siapa? Man asbaha minkum mu'afan, barang siapa di antara kalian yang pagi-paginya. Kalian di sini siapa? Kita semua. Kita semua. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Kum itu menunjukkan kalian. Rasulullah kemudian menyebutkan 3 kondisi. Yang 3 kondisi ini jika ada pada diri seseorang, dia adalah orang yang kaya. Dan mudah-mudahan 3-tiganya ada pada kita semua. Gitu. Apa saja? Mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya. Sehat Bapak Ibu? Saya teruskan dulu, saya selesaikan dulu hadisnya. Nanti baru kita terangkan sedikit. Karena menerangkan hadis ini juga butuh 1 pertemuan. Mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya. Aminan fi sirbihi, aman keluarganya. Indahu qutu yaumihi, hari itu dia punya makanan. Bapak Ibu punya berapa? Jasadnya sehat bukan? Sehat. Keluarganya aman? Enggak ada yang ditampilkan di abstain file? Nah, alhamdulillah. Maring abstain file barang Ustaz itu. Ustaz gaul Bu, apa ngerti Bu? Oke. Yang ketiga, hari ini punya makanan? Oh, jangan ditanya. PR 1 lagi buat ibu-ibu. Kenapa surat Al-Maidah diletakkan setelah surat An-Nisa? Iya Bapak Ibu, di Al-Quran nggak ada yang kebetulan, nggak ada, tidak ada yang kebetulan. Kenapa surat Al-Maidah diletakkan setelah surat An-Nisa? Hubungannya dengan yang ketiga, indahu qutu yaumihi, hari itu dia punya makanan tuh. Oke. Kalau di mana-mana ibu-ibu itu ceritanya apa? Cocok ya Bu? Iya, tapi bukan cocok logi. Iya, kalau versi Quran itu nggak ada yang kebetulan. Kalau punya 3 itu Bapak Ibu, maka Rasulullah kemudian menyebutkan faka'annama hizat lahu dunya, orang itu seolah-olah dia punya seisi dunia. Apa sebutan kita buat orang yang punya seisi dunia? Orang kaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sehat, mu'afan fi jasadihi, di dunia kita kenal kunci nggih Bapak Ibu? Kunci. Kalau dengar kata kunci yang diingat siapa? Kunci. Kunci. Kalau dengar kunci yang diingat siapa? Siapa yang dikisahkan di Quran dan dia kaitannya dengan kunci? Cocok. Qarun. Hartanya banyak, tapi ditenggelamkan oleh Allah. Makanya kalau orang dapat harta galian, ya harta galian, namanya harta Qarun. Tapi bapak dan ibu nggak ada yang mau dinamai Qarun ya. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu nama yang paling banyak disebut di Quran Bapak Ibu. Paling banyak. Tapi panjenengan ada nggak yang mau disebut Fir'aun? Nggak ada nggih? Ya. Kunci kalau hubungannya di Quran itu dengan Qarun. Bapak Ibu, kalau kita itu sudah sehat, kita kayak pegang kunci. Kita kayak pegang kunci. Okay. Saya mau masuk ke Masjid Al-Muhajirin, pintunya dikunci semua. Saya harus kemana? Cari kunci. Saya kan bukan orang sini. Saya bukan ordal. Saya ordu. Tapi mudah-mudahan sudah jadi ordal ya Bun, Bapak-bapak nggih. Iya. Karena seperti bahasanya
mimpinya Ani itu mimpi Roma Irama, ngerti mbak Rama? Aku mimpi engkau itu dekat tapi tak terjangkau. Perak banget jadi nyong Bapak Ibu. Orang ngasih 3 menit aku tekan, tapi ya baru Ramadan ini saya bisa sowan di sini. Wasilahnya nopo? Ustadz Azhar nggak bisa ngisi, ngimba. Takdir Allah kan begitu. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, sehat itu kayak kunci. Kunci buat apa? Kunci buat apa Bapak Ibu? Kenikmatan dunia apapun itu kuncinya, halo, kenikmatan dunia apapun itu kuncinya sehat. Apapun Bapak Ibu, apapun nikmat dunia itu kuncinya adalah sehat. Ada yang hobi durian, ada yang hobi sate, ada yang hobi nasi padang, disediakan di depannya semuanya, tapi dia sakit, bisa menikmati apa tidak? Baru nyadar nggih Bapak Ibu nggih. Kita yang hadir sekarang itu lagi pegang kunci buat apa? Menikmati kenikmatan dunia. Yang kalau itu tidak ada, kenikmatan dunia jadi nggak ada artinya, nggih. Mau istri secantik apapun, nggih. Kalau bapak-bapak tidak sehat, gimana Pak? Loh, iya, begitu juga ibu-ibu. Kalau tidak sehat, mana bisa kita menikmati kenikmatan suami istri? Gini mboten? Iya. Maka sehat disebut oleh para ulama sebagai sayyidun na'imid dunya, nikmat dunia yang paling tinggi. Napa Bapak Ibu? Nikmat dunia yang paling tinggi. Nanti kalau kita bahas harga sehat berapa jadi panjang. Saya langsung yang kedua, aminan fi sirbihi. Keluarga kita aman? Aman, nggih? Aman semua, enggak ada yang kena longsor ngapa. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Hari ini kita semua punya makanan. Tanya para bunda, jangan hari ini Ustaz, kue lebaran udah saya siapin. Betul Bun? Hah? Betul ya? Iya. Jangankan hari ini, kue lebaran sudah saya siapin. Bahkan buat tahun depan sudah saya siapkan Ustaz. Luar biasa para bunda. Nah, Bapak rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang sehat, ternyata itu menjadi satu di antara 2 nikmat yang oleh Rasulullah dikatakan mahbunun. Nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu mahbunun, tertipu. Kalau yang tertipu banyak, yang tidak tertipu berarti, kalau yang tertipu banyak berarti yang tidak tertipu sedikit. Bapak Ibu pengen jadi yang banyak atau yang sedikit? Dalam persoalan ini maksudnya ya, dalam persoalan ini. Nggih. Nikmatani mahbunun fihi makatsir minan nas. Ada 2 nikmat yang pada 2 nikmat itu banyak manusia yang tertipu. Yang pertama as-sihah, sehat. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Nggih. Tertipunya bagaimana Ustaz? Imam Ibnul Jauzi menerangkan, kadang orang diberi sehat tapi tidak diberi sempat. Saged beramal mboten? Saged beramal mboten? Kasih sehat tapi tidak sempat. Bisa beramal? Tidak bisa. Dikasih sempat, tidak dikasih sehat. Bisa beramal? Tidak bisa juga. Jadi sehat dan sempat itu pasangan. Seperti apa Bapak Ibu pasangan? Suami istri? Nggih, seperti suami istri. Luar biasa nggih, Masya Allah. Nanti kalau dikasih dua-duanya, ini Imam Ibnu Jauzi nggih, dikasih napa? Dikasih dua-duanya berarti dikasih sehat, dikasih sempat. Biasanya orang akan malas, gitu kata beliau. Mau bukti Bapak Ibu?
Mau bukti? Ah? Yang jadi bukti kita sendirilah, nggak usah orang lain. Ini kan Bapak Ibu, kalau ngetut ke hadis Rasul, raq'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sampun apa dereng niku? 2 rakaat sebelum fajar, bukan sholat subuhnya, bukan. Raq'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti Bapak Ibu sugih napa mboten? Sugih, nggih. Setelah itu sholat subuh. Sholat subuh itu kalau berjamaah seperti sholat separuh malam. Separuh malam. Pahalanya jangan ditanya Bapak Ibu, karena tidak ada pahala yang bisa melebihi pahala melakukan amalan wajib. Saya ulangi, tidak ada pahala yang bisa melebihi pahala amalan wajib. Oke. Ibu-ibu taat kepada suami wajib apa sunnah? Berarti tekan mono ya Ustaz? Iya, karena kadang-kadang para bunda itu ada yang bertanya, Ustaz, berapa sih batas ketaatan istri kepada suami? Bapak-bapak seneng gitu bedanya Ustaz. Ayo, berapa Bun? Di manakah batas ketaatan seorang suami kepada istri? Kalau seorang istri menyadari bahwa ketaatannya kepada suami adalah sebuah kewajiban apa kesunahan? Bapak-bapak jangan jawab. Kesunahan apa kewajiban? Kewajiban. Maka nggak ada batasnya ketaatan seorang istri kepada suami. Seneng banget bapak-bapak belanya. Ya. Buat para bunda nanti, tenang aja Bun, tenang aja. Saya suka kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ngaji bareng. Saya berharap rumah tangga yang ngaji dengan saya semuanya nanti berkumpul baik di dunia maupun di akhirat. Amin, ora pati seru kok. Loh, karena begini Bapak Ibu, karena begini. Ada seorang suami, ya, materi saya kan tentang rumah tangga ya. Ada seorang suami yang ketika dikabari nanti kita semua akan berkumpul dengan keluarga kita di surga. Suami kumpul dengan istrinya, istri kumpul dengan suami. Suaminya kok nanya begini sama ustadznya, kumpul ustadz? Iya, kumpul dengan istri kita. Iya, lah, gue, lah, gitu. Kenging nopo, neng dunia berat asa kumpul karo dheweke. Malah surga kumpul maning. Nggih, ada masalah berarti dalam rumah tangganya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sholat sunnah 2 rakaat, sudah sholat subuh, sudah ngaji lagi, nggih. Dijanjeni sama Kanjeng Nabi. Kamu kalau sholat subuh, zikir sampai suruh, kaji ilmu 1-2 ayat, nggih. Apa pahalanya? Nanti tutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Apa pahalanya? Haji dan umroh tamam 3 kali, sempurna. Nggih. Rasanya pulang dari Masjid Al-Muhajirin guys menjadi orang yang mambu swarga banget. Bahasa Sumambire, bahasa mriki niku swargane wis semlenget banget. Semlenget ya, mambu surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak berapa Bapak Ibu? Bau surga 70 tahun perjalanan. Nggih. Bapak Ibu berjalan 70 tahun sampai di mana? Itu bau surga bisa dicium. Masya Allah. Sampai di rumah, buka pintu, di atas meja ada HP. Kira-kira yang dibuka mushaf Android, Quran Android atau WA? Loh kan kompak mbok. Bener, ulama itu kalau ngendiko itu nggak pakai. Iya, Imam Indonesia mengatakan begitu. Wis merasa pahalanya banyak, pulang padahal di rumah itu masih membawa sehat, masih membawa sempat. Terus ngoten. Tapi yang dilakukan apa? Scroll, bukan grup WA atau ngaji lagi.
kayaknya pagi ini pahalaku udah cukup lah, aku tak dolanan sebentar gitu nggih. Iya, maka yang begitu mahbunun dia tertipu, karena Allah berfirman fa idza faraghta fansab. Jika kamu sudah faragh, jika kamu sudah luang, maksudnya Bapak Ibu, jika kamu sudah selesai melakukan sebuah amal soleh, fansab. Allah di situ memakai huruf fa. Memakai huruf fa Bapak Ibu. Fa idza faraghta fansab, tidak memakai summa, tidak memakai summa ansab gitu enggak. Tapi memakai fa. Apa makna huruf fa di dalam Al-Quran yang menghubungkan dua kata kerja, dua isim? Dia adalah aktivitas yang langsung dilakukan tanpa jeda. Kalau terjemah bebasnya apa Bapak Ibu? Fa idza faraghta fansab, terjemahnya apa? Jika kamu sudah selesai, gitu kan? Sudah selesai, maka kamu kerjakan yang lain. Tapi kalau didetailkan versi nahwu shorof, jika kamu sudah selesai dari satu amal soleh, maka langsung kerjakan amal soleh yang lain. Jadi tidak mahbunun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kaitannya dengan sehat, kaya, miskin, saya cerita. Dulu orang miskin zaman Rasul itu pernah datang kepada Rasulullah. Ngapain? Protes Bapak Ibu. Kalau hari ini orang-orang miskin menghadap Pak Prabowo, kira-kira urusannya apa? THR. Kira-kira orang miskin menghadap pejabat itu urusannya apa? Ini kan orang miskin, orang fakir, dan dari kalangan muhajirin Bapak Ibu. Loh iya, nih hadisnya. An Abi Hurairah wa hadza hadisu Qutaibah anna fuqara al-muhajirin. Berarti siapa yang menghadap? Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Aduh, asam sadar ya. Nah aja Bapak Ibu. Saya pernah dicurhati oleh teman saya yang secara finansial itu ada di bawah standar gitu ya. Jadi beliau itu anaknya dapat beasiswa dari sebuah yayasan. Nah, harapannya yayasan ini ketika kasih beasiswa nih Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu punya yayasan, kemudian ambil anak asuh, dibiayani sampai selesai, anak ini direkrut jadi timnya yayasan, boleh nggak? Boleh kan? Iya, sebagai bentuk apa? Bentuk terima kasih kan gitu nih. Nah, si anaknya ini ternyata tidak mau, maksudnya setelah selesai dia tidak mau gabung dengan yayasan yang dimaksud. Loh, pimpinan yayasannya Bapak Ibu, kalau jenengan jadi pimpinannya gimana? Marah-marah apa tidak? Marah. Kesuh kalau ramane curhat sama saya. Ya saya sih miskin ya Pak, ya ke saya gitu. Saya miskin, tapi ya caranya jangan begitulah. Jadi merasa terhina enggak Pak dia sebagai orang miskin? Bu, digitukan merasa terhina enggak? Maka saya katakan begini, Pak, ingat, agama kita tidak menjadikan miskin dan kaya sebagai ukuran kemuliaan. Setuju Bapak Ibu? Apa ukuran kemuliaan? Taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jenengan miskin itu bukan sebuah kehinaan, tenang aja gitu loh ya. Tenang aja. Jadi orang miskin itu bukan hina, tapi harus tahu diri gitu maksudnya. Kira-kira sing bisa ngomai, kowe wong sugih ngomai wong melarat apa wong melarat ngomai wong sugih? Nggih, Bapak. Hah? Realitasnya orang kaya marah kepada orang miskin apa orang miskin marah kepada orang kaya?
Gitu kan? Iya, coba arisan. Arisan, kalau yang usul itu yang kaya, sering nyumbang, didengerin apa tidak? Tapi yang sing usul wis melarat, jarang teka, ya orang tahu awe, didengerin nggak? Wis meneng baik kok, ngomong apa gitu kan? Gitu. Tapi ya susah Bapak Ibu, susah. Nah, kalau orang sudah mentalnya down itu kadang susah untuk dinasehati. Orang miskin dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW, protes. Masalah apa? Yang jelas bukan masalah MBG, bukan masalah bansos, Bapak Ibu. Iya, karena orang miskin zaman Rasulullah itu mereka menjaga ifahnya, ifah dan izzah, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatannya. Pantang buat sahabat itu minta-minta walaupun butuh, pantang. Dan sahabat yang kaya juga tahu diri, mereka pasti menyisakan bagian dari hartanya yang bebas diambil oleh saudara-saudaranya yang miskin. Kalau hari ini gimana Bapak Ibu? Saya kemarin pulang kampung, anak saya ikut, bude saya wafat. Terus di kampungnya bude saya ada tulisan penerima bantuan, apa itu Bapak Ibu? Ada tulisan di tembok apa? Penerima iya, penerima bantuan gitu lah ya. Padahal Bapak Ibu, rumahnya tembok permanen, motornya baru. Ini orang miskin itu anak saya tanya kayak gitu. Iya Bapak Ibu. Nah, wong sekarang ngambil bantuan langsung tunai itu apa namanya? Ya, kadang-kadang ngambil beras bantuan pakai motor, ngambilnya pakai motor, platnya masih putih dan nomornya merah, bukan hitam, platnya putih, nomornya merah. Berarti motor apa? Tapi nyebutnya dia orang, nyampe orang ngerti kok. Ya, Bapak rahimakumullah, orang miskin ini kemudian ngendiko kepada mereka, matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya. Telah berlalu orang-orang kaya dari kalangan kami, nggih, ya Rasulullah, dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang tetap. Ya. Lah memangnya kenapa gitu? Rasulullah nanya gitu. Memangnya kenapa? Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Laras nih Bapak Ibu, orang kaya sholat, orang miskin sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Orang kaya puasa, orang miskin juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Wa yatasaddaquna wala natasaddaqu. Mereka sedekah sementara kami tidak. Masyaallah. Coba Bapak Ibu, kalau disuruh milih, jenengan milih jadi orang kaya yang bersyukur apa orang miskin yang bersabar? Kalau disuruh milih ya, milih jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kaya yang bersyukur, alhamdulillah. Berarti nggak ada yang niat jadi orang miskin ya? Yang masuk surga duluan orang miskin apa orang kaya? Ayo, siapa sih jawab orang kaya begini gue? Siapa sih jawab orang kaya? Siapa dulu yang masuk surga besok? Orang miskin apa orang kaya? Nah, jadi kita mau jadi miskin apa kaya? Dua priwe. Banyak orang gagal paham memahami hadis ini, Bapak Ibu. Yang masuk surga duluan siapa? Orang miskin, enggak. Orang kaya belakangan. Tapi ketika sudah masuk,
ketika sudah masuk, ini ilustrasinya di dunia nggih, ilustrasinya di dunia. Orang sama-sama mau ke Jakarta. Yang satu punya duit 100.000, yang satu punya uang 1 juta, yang satu punya uang 10 juta. Mikir bareng-bareng. Siji pira miki? 100.000. Sing siji 1 juta, sing siji 10 juta. Kira-kira 3 orang ini mikirnya sama enggak? Aku mau ke Jakarta, naiknya apa? Coba. Sing 100.000 numpaknya apa? Lah mbok pada batin bingung no mboten Bu? 100.000 harus sampai Jakarta. Angger cara nyong ya pokoknya maring kantor polisi kan jujurnya kan suwe-suwe tekan ya. Lu duit 100.000 Bapak Ibu kan harus mikir makan juga di sana. Yang punya uang 1 juta kira-kira naik apa? Ya naik Sinar Jaya lah ya. Kalau Bapak nyebut merek ya. Sinar Jaya sing patas AC lah kan 80.000 pira kae. Hasil lebih 800. Kalau yang punya uang 10 juta iya, kecil aja naik pesawat kan sejammer gitu. Loh, kita nanti di surga juga begitu Bapak Ibu. Kira-kira kalau orang miskin masuk surga, dia berada di level mana surganya? Ya, mesti baru sadar ini. Iya ya, Dad. Loh, iya. Kita itu boleh kaya nggak sih? Boleh Bapak Ibu, silakan Anda kaya, tapi gunakan kekayaan Anda untuk membeli surga gitu loh. Iya, jangan sampai nanti kekayaan kita justru menjadi penghalang. Jangan kayanya Fir'aun, kayanya Korun gitu loh nggih. Kayalah panjenengan seperti kayanya Nabi Sulaiman, seperti kayanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Bu, Pak, nyumbang jihad fisabilillah 1000 kuda. Nah, jenengan nyumbang berapa? Ya, itu dia. Nah, jadi orang miskin itu masuk surga duluan, tapi nanti derajatnya akan dikalahkan oleh orang-orang kaya yang masuk belakangan. Karena apa? Orang kaya itu kan sibuk, harus audit dulu. Leres Bapak Ibu? Iya, orang kaya itu kan audit dulu. Ditanya hartamu dari mana, nggih? Dibelanjakan buat apa, kan gitu. Kalau bisa jawab, ya bisa jawab, tapi kan lama. Tapi begitu masuk surga, orang miskinnya masuk surga di sini, dia di mana? Dia bisa beli dengan surganya, Bapak Ibu. Sebagaimana kita yang punya uang 10 juta udah mikir berangkat sini Jakarta pakai kereta eksekutif, nggih? Nanti sampai di stasiun minta dijemput pakai taksi yang mahal, namanya itu apa, Bapak Ibu? Silver. Iya. Terus tinggalnya kira-kira di hotel apa di losmen apa di mana Bapak Ibu? Ya iyalah, nggih? Iya. Nah, Bapak rahmatullah, orang-orang miskin ini kita sampai jam berapa? Jam 6 nggih? Jam 7 jangan, Pak. Jangan melewati jangan melanggar prosedur. Nggih. Kemudian Rasulullah ini Bapak Ibu, kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan apa? Semuanya. Saya kasih ilmu Bapak Ibu, ilmu dari Allah ya, tapi lewat saya maksudnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di situ Bapak Ibu, Allah tidak berfirman begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi al-uswah al-hasanah, tapi uswatun hasanah. Masuk agak rumit sedikit, tapi Bapak Ibu mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemahaman baru. Kenapa Allah tidak memakai kata al-uswah al-hasanah ditambahi al, tapi memakai uswatun hasanatun? Kenapa? Karena teladan yang ada pada diri Rasulullah itu unlimited. Napa Bapak Ibu? Unlimited. Bapak Ibu lihat saya sekarang kayane Jan Ustadz suarane kepenak, mulangnya kepenak, ya kan? Tapi Bapak Ibu kan tidak tahu sisi buruk saya. Leres napa mboten?
Saya sekarang itu dapat jabatan Bapak Ibu, goyo banget. Imam Masjid Al-Fatah, Imam Rawatib, level 1, pokoknya rana nyong minggir kabeh. Maksudnya Ustaz Juman, yang lain itu pokoknya kalau ada saya silakan Ustaz. Gini, ini sing dijatekna contoh Ustaz baik. Dadi engko ora nyindir nyong. Enggak. Kalau saya bisa ngimami sholat rawatib selama setengah tahun tanpa absen, berarti saya imam yang berprestasi enggak Bapak Ibu? Hah? Keren enggak? Oh keren banget. Oh enggak ada imam masjid kayak Ustaz Junaid, enggak pernah absen subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggih. Di mata jamaah saya adalah imam yang baik. Tapi saya punya ibu di Jakarta sana, misalnya. Ibu saya sekarang dekat, jadi saya dalam hitungan menit sudah bisa ketemu ibu saya. Misalnya, ibu saya ada di Jakarta. Sini Jakarta berapa jam Bapak Ibu? Dengan perjalanan yang paling cepat berapa? Wis lah, 10 jam lah, angel temen. Iya, karo mampir. Tanya ibu saya, Bu, kayak Junedi kepriwe? Alah bocah. Wong tua orang tahu ditiliki. Kenapa Bapak Ibu? Duh, saya setengah tahun mengimami tanpa absen. Ibu saya ngeluh nggak? Cere ustad, jamaah akeh. Wong tua orang tahu ditiliki. Jadi manusia itu Bapak Ibu, wallahi sisi baiknya masih ada sisi buruknya, tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pengen saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Makanya Allah pakai kata uswatun hasanah. Teladannya nggak berbilang, tidak berbatas. Dalam setiap sisi kehidupan Rasulullah itu kebaikan, nggak ada kejelekannya sama sekali. Itulah maknanya uswatun hasanah. Bahkan nanti kalau ada kesempatan kita sampaikan satu momen yang menurut manusia itu sebuah aib, bagi Rasulullah, bagi keluarga Rasulullah tetap sebuah keberkahan. Nah Rasulullah itu salah satu teladannya Bapak Ibu, ketika umatnya, rakyatnya itu dapat masalah, apa yang beliau lakukan? Nih, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Kira-kira begini redaksinya. Kalian wong-wong melarat gitu ya, kira-kira gitu ya. Dari kalangan siapa tadi Bapak Ibu? Muhajirin. Kalian pengen aku kasih tahu amalan yang bisa mendahului orang yang sudah mendahului kalian, gitu. Sudah mendahului kalian. Jadi kalau ada orang lebih dulu beramal dibanding kalian, kalian nanti bisa mendahului. Mau nggak aku kasih tahu? Dan tidak ada orang yang lebih utama. Tidak ada orang yang lebih utama ketika sudah melakukan apa yang aku ajarkan ini. Senang nggak Bapak Ibu orang miskin begitu kan? Oh senang banget. Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Ternyata amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sudah Bapak dan Ibu lakukan. Sudah kita semua lakukan. Coba tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburi kulli salatin salasan wa salasina marrah. Napa? Tusabbihuna napa? Tasbih. Tukabbirun napa? Takbir. Tahmadun napa? Tasbih, takbir, tahmid. Dubura kulli salatin. Pada setiap kamu selesai salat. Berarti zikir ba'da salat berapa kali? Salasan wa salasina marrat. 33 kali. Bapak Ibu udah ngelakoni belum? Oh sudah dari dulu Ustaz. Seneng buatan Bapak Ibu orang-orang melarat ini? Seneng nggih? Maka mereka gembira sekali. Lakoni rawuh Masjid Muhajirin ngetem baru sholat.
subhanallah 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 ping 33. Terus takbir. Kalau ini ya urutannya nanti kan kalau kita tasbih dulu terus tahmid baru takbir. Ternyata di hadis tasbih takbir baru tahmid. Enggak masalah Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jadi orang yang kaya, lihat saudara-saudara yang miskin begitu, kepo enggak? Saya pakai bahasa kepo, bahasa gaul. Kepo enggak? Kalian lagi ngapain sih? Khusyuk banget. Orang miskinnya jawab kayak ini, kasih tahu enggak ya? Kira-kira begitu? Ya Allah Bapak Ibu, maka tidak boleh kitmanul ilm, haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Mereka kasih tahu enggak? Kasih tahu Bapak Ibu, kasih tahu. Mereka udah seneng-seneng ditanya sama saudara-saudaranya yang kaya, akhirnya memberitahu. Jenengan yang kaya-kaya akhirnya ngelakoni enggak? Ngelakoni. Datanglah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Protes lagi. Protesnya enggak kaleng-kaleng. Protesnya bermutu gitu loh Bapak Ibu. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya melakukan hal yang sama. Jadi gimana? Nah, disinilah kemudian Rasulullah bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, Bapak Ibu, dari kata dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Kalau ada orang mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama, Bapak Ibu setuju enggak? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah keutamaan fadilah yang Allah kehendaki buat siapapun yang Allah kehendaki. Laki-laki perempuan sama apa tidak Bapak Ibu? Beda. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan, berbeda, nggih. Maka dari kata-kata ini Allah Subhanahu wa taala itu punya hak prerogatif, hak istimewa yang Allah itu berhak menjadikan sebagian makhluknya lebih utama dibandingkan makhluk yang lain. Gitu nggih Bapak Ibu? Ada yang mengatakan semua agama sama. Bapak Ibu setuju enggak? Iya. Mobil rodanya berapa? Nggih. Terus andong? Hah? Menenangkan ya. Ini aja. Sapi kakinya berapa? 4. Tikus? Ya. Apakah mereka sama? Padahal kakinya sama-sama? Iya. Itu yang mudah begitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Allah itu memang sengaja menjadikan sebagian makhluknya lebih utama daripada makhluk yang lain. Makhluk yang paling mulia nopo Bapak Ibu? Makhluk yang paling mulia. Tahu dalilnya nopo mboten? Dalilnya Bapak Ibu hafal surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang ahsan, yang paling baik. Paling baik Bapak Ibu. Sempurna kita itu, nggih. Saya itu dari dulu nita ini, gini. Nita ini. Singa itu kalau makan gimana caranya Bapak Ibu? Kalau makan, yang depan itu kaki apa tangan sih? Singa. Kucing itu ya. Yang depan itu kaki apa tangan? Ya. Tapi kalau makan itu makanannya yang diangkat ke mulut apa mulutnya yang mendekat ke makanan?
Iya, siapa yang kalau makan mulutnya yang mendekat ke makanan? Halo. Singa, maksudnya kita itu beda dengan singa, dengan binatang. Jadi kalau makan, makanannya yang mendekat apa mulutnya yang mendekat? Iya, jadi nggak pernah kepikiran Bapak Ibu singa itu mangsanya dipegang, diambil begini enggak. Buaya, gimana cara makannya? Dari zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, buaya itu cara makannya gimana? Telan, puter dulu Pak, diputer dulu. Nanti baru ditelan, gitu kan? Tidak dikunyah-kunyah, maksudnya tidak direncah-rencah dulu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa kaitannya dengan manusia? Manusia itu organ tubuhnya Bapak Ibu. Ini tangannya. Saya ceritakan keajaiban tangan saja. Nih tangan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Ad-Dariyat. Dan pada diri-diri kalian ada ayat-ayat Allah, apakah kalian bisa melihat? Nah, tangan Bapak Ibu, tangan. Kalau bicara tangan asik Bapak Ibu. Yang disebut telapak tangan mana? Yang putih apa yang hitam? Mana putih, nggak putih kok ini. Sing padang lah ya, yang putih lah ya. Iya, sing halus. Apa halus Bu? Tergantung. Jadi ini ada telapak tangan, ada punggung tangan. Ini fikihnya nanti beda loh Pak. Beda loh, nggih. Nun sewu. Kalau bapak-bapak habis wudu pegang kemaluan, pakai yang putih, batal nggak wudunya? Tapi kalau sentuhnya pakai yang hitam, batal juga? Enggak. Padahal sama-sama tangan. Tangan ini Bapak Ibu bisa membelai istri, membelai anak. Jangan belai istri tetangga loh, bahaya. Membelai dari kondisi tantrum nggih Bapak Ibu, anak tantrum gitu, sampai dibelai pakai tangan yang ini. Yang kasar apa yang halus? Kasar mana? Depan sama belakang? Yang halus yang mana Bapak Ibu? Yang hitam apa yang putih? Yang halus yang mana? Yang halus punggung tangan apa telapak tangan? Punggung lah. Punggung Bapak Ibu. Telapak tangan kita kan ketebal, nggih? Iya, tebal. Jenengan membelinya pakai yang lembut apa pakai yang kasar? Ya, kulit yang kasar. Tapi wallahi Bapak Ibu, dengan yang kasar ini kita bisa beli anak kita yang tantrum, istri kita yang tantrum, apa itu? Tantrum. Nggih sampai tenang gitu, tenang kan sampai tidur gitu nggih. Tapi dalam hitungan sepersekian detik dia bisa mengepal begini Bapak Ibu, dan bisa menghancurkan kepala sapi. Ini benda yang sama. Siapa yang dulu waktu mudanya ketemu sama Mas Muhammad Ali? Ya? Saya nggak ngalami Pak, karena di kampung nggak TV kan saya ada TV bapak saya, tapi kalau sudah malam kan saya nggak nonton. Jadi bapak saya suka banget olahraga tinju, wah legenda. Bapak Ibu, kepalan tangannya Muhammad Ali itu kalau dipukulkan ke kepala sapi hancur Pak, hancur. Mike Tyson itu kalau mukul kepala sapi hancur Pak. Benda yang sama, tangan yang sama bisa membelai orang-orang yang dicintai sampai tertidur. Maka Allah, Masya Allah, Sadaqallahul Adzim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Bapak Ibu jangan sampai derajat yang ahsan ini seperti ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Orang manusia kalau dia tidak memenuhi kodratnya sebagai manusia, Allah sudah ancam summa radadnahu asfala safilin. Nggih. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu seneng ngelus-ngelus jago apa seneng ngelus-ngelus wong sing utake ora genep? Iya kan? Ada gelandangan sebelah situ, nggih? Iya, mau kita? Enggak. Manusia bukan? Ada kucing jenengan lurus-lurus. Mau? Iya. Summa radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita golongan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Maka lewat jalan seperti ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semakin tersadarkan. Ayo kita jaga kemuliaan itu. Kita jaga kemuliaan itu, karena banyak orang yang kemudian menghinakan dirinya sendiri. Iya, tidak memenuhi kodratnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Karena waktu sudah jam 5:59 nggih. Berikutnya insya Allah kita akan bahas tema tentang keluarga. Nggih, saya bocori sedikit. Al-Quran itu kitab kurikulum nggih Bapak Ibu. Al-Quran itu kitab kurikulum. Kalau kurikulum itu pakai Quran pasti berhasil, pasti. Nggih. Maka kita belajar kurikulum yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kurikulum tentang keluarga. Insya Allah nanti kita bahas sedapatnya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu. Nggih. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kaca yang pecah, jangan ditaruh di dalam laci. Jika ada kata yang salah, saya jangan dilaporkan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.